saya ingin coba bertanya ke Mas Arifin ya. Nah, bicara masalah penghinaan dan tuduhan kepada kiai, nah, bagaimana ini perasaan Mas Arifin ini ketika ada kiai dan itu dihina bahkan dituduh? Tapi sebelumnya perasaan saya ketika kiai kita dihina, saya sangat sakit. Nah, kenapa harus pakai nama kiai, tidak nama apapun itu? Jadi perasaan saya itu benar-benar sakit ketika kiai kita itu dihina sampai melontarkan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan. Seperti itu, Bang. Siap. kita diminta untuk bersabar, untuk menyerahkan penuh kepada Polres Situbondo, tapi faktanya Polres diam dan hanya melihat kejadiannya tanpa melakukan tindakan apa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemakar. Salam. Saya Bang Don, Ketua Forum Iswan, kembali menyapa Anda semuanya di edisi Selasa 21 September 2021 di acara Cangkruan. Pada acara Cangkruan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan penggunaan nama kiai ya. Namun sebelum kita ngobrol dan membahasnya, saya akan seperti biasa satu persatu akan menyapa siapa saja yang ikut acara Cangkruan di pagi dini hari ini. Di samping ujung sana ada Bang Waka, Wakil Ketua Umum Garda Pemuda Sagera, Bang Fatoni. Siap, oke. Buat para sahabat-sahabat netizen di Kabupaten Situbondo, buat sahabat-sahabat pecinta keadilan di Kabupaten Situbondo, dan buat para pecinta tim pemangkar di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur Situbondo. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam pemangkar. Salam. Dan di samping saya ini mungkin para pemirsa mungkin ada yang bertanya karena ini kok ada wajah baru gitu ya. Mungkin sekalian saya perkenalkan satu pemuda ini yang kayaknya kalau saya lihat manis juga orangnya ya. Atau mungkin bisa kenalan sendiri Bang, siapa namanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waka. Salam. Perkenalkan, nama saya Arifin. Arifin. Ya. Arifin. Alamatnya? Alamatnya Sumber Kolak Tribungan. Sumber Tribungan. Ya. Hanya segitu. Yang lain mungkin? Gak ada sementara. Santai, relax. Santai. Nanti mungkin bisa disambung ya. Siap. Dan di sebelah saya ini ada Bang Ipul, Ketua Umum Garda Pemuda Sagera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh cukup bingung ya harus melihat ke kamera berapa, karena ini ada kamera hampir 30 kamera ini sekarang ini ya. Fokusan aja ya. Oke, untuk biar bersemangat karena ini sudah menjelang pagi ya, sepertiga ya. Ya. Sepertiga malam, waktu yang diyakini ini banyak barokahnya ya. Ya. Biar bersemangat seperti biasa saya kasih salam penyemangat, salam pemangkar. Salam. Dan perlu juga saya sapa di belakang layar sana ada Ketua Tim Cyber Pemangkar, Bang Hafiz. Oke, selamat malam. Selamat pagi ya. Pagi dini hari ini sudah Pak. Salam pemangkar. Salam. Dan setelah itu ada Bang Iwan ya, Dirut dari Putra Mandiri. Oke, good morning and salam pemangkar. Salam.
Tamu kita yang dari Semarang nih. Nah, dari Ya. Semarang. Harus memperkenalkan diri dulu dari sana saja. Dan ini rupanya malam pagi dini hari ini kita kedatangan tamu dari Semarang, Jawa Tengah. Ya, monggo diperkenalkan dari langsung, Mas. Ayo, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Ya. Saya dari Semarang, Jawa Tengah. Salam. Pemangkat. Pemangkat. Salam. Aduh, biasa kalau orang Jawa Tengah ini kan halus ya. Iya. Nah, halus Halus, ya. ya. Nah, jadi alhamdulillah kita kedatangan dari sahabat kita dari Jawa Tengah yang Alhamdulillah. juga pencinta dari GP Sagera Situbondo Iya, ya. iya, Siap, Sering siap. komen-komen juga di YouTube kita. Iya. Luar biasa sampai orang Jawa Tengah datang ke Situbondo ini. Iya, iya, itu. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Oke, apa ini Bang Don? Ya, ini kita akan membahas tentang perkembangan penggunaan nama Kiai Bang Ipul. Nah, mungkin perlu saya ingatkan pemirsa bahwa ini terjadi awal mula ketika muncul yang namanya PT anti Kiai munafik ya, dan anti sorban munafik ya. Disitulah mulai polemik muncul hingga Bang Ipul, tim pemangkar yang dikomandoi oleh Bang Ipul mendatangi Polres Situbondo ya. Oke, tapi sebelum itu ya, saya ingin menyalami ini Mas Hafid Yusik ya. Ya. Kalau tidak keliru ya, akun ini sempat terjadi perdebatan di Facebook juga. Juga kalau tidak keliru juga ini, Ya. ini juga Mas Hafid ini berhubungan juga dengan Polres Situbondo. Nah, kali ini Mas Hafid Yusik, yang pertama seperti janji saya bahwa ketika saya sudah bebas, tidak terikat Ya. secara struktural, maka saya ingin bersama kalian untuk menjaga Kiai. Dan ini sudah saya peringatkan. Ini sudah saya peringatkan sebelumnya, jangan sampai ada penghinaan kepada Kiai. Maka ketika itu ada penghinaan, tidak hanya penghinaan saat sekarang dan itu tiba-tiba muncul di penghinaan yang sebelum-sebelumnya, maka saya, Bang Ipul dan tim pemangkar akan melaksanakan semua apa yang sudah kita janjikan di live saya ketika waktu saya itu menyatakan diri. Ya, Ya. ya, ya, ya. Begitu Bang Don. Ya. Nah, Dan benar, dan ini Ya. nanti Mas Hafid, Mas Hafid Yusik. ya, Mas Hafid Yusik, tolong dicermati, nanti mungkin ada hal yang perlu saya ditambahin dengan teman-teman juga, bahwa sesungguhnya beberapa kasus yang dilaporkan ini mempunyai kans yang besar untuk kembali akun yang dimaksud itu harus mendekam di penjara sesuai dengan analisa kita nantinya ya. ya, ya. Oke, Bang Don, makasih Bang Don. Ya, siap. Nanti saya akan juga bertanya beberapa pertanyaan kepada Bang Ipul. Namun sebelum itu, saya ingin coba bertanya ke Mas Arifin ya. Iya. Nah, bicara masalah penghinaan dan tuduhan kepada Kiai, nah, bagaimana ini perasaan Mas Arifin ini ketika ada Kiai itu dihina bahkan dituduh? Tapi sebelumnya coba tanyakan Mas Arifin ini asli Situbondo atau gimana? Saya asli Putra Situbondo. Asli Putra Situbondo, artinya Mas Arifin juga paham betul terhadap bagaimana kultur di Situbondo ya. Iya, siap. Bagaimana Kiai berperan selama ini dalam menjaga Situbondo dan juga mencerdaskan warga Situbondo. Ya, siap. Karena orang luar kota kadang-kadang kan tidak terlalu peduli ya, Iya. karena memang kulturnya berbeda, Ya, siap. gitu loh. Ya. Nah, ini Mas Arifin asli Situbondo ya. Iya, benar. Mulai kecil hingga sekarang di Situbondo ya. Iya, benar. Ya, artinya memang cinta Situbondo, asli Situbondo. Asli Situbondo. Nah, ini bagaimana ini Mas Arifin perasaannya ketika ada penghinaan dan tuduhan kepada Kiai? Ya, terima kasih Bang Don. Perasaan saya ketika Kiai kita dihina, saya sangat sakit. Nah, kenapa harus pakai nama Kiai, tidak nama apapun itu? Jadi
perasaan saya itu benar-benar sakit ketika kiai kita itu dihina sampai melontarkan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan. Seperti itu Bang. Siap, siap. Siap. Ya. Jadi tidak terima ya Mas Arif. Iya, ya terima soal itu. Kenapa bisa tidak terima? Ya karena kiai itu pedoman hidup. Pedoman hidup. Sering memberikan pedoman Ya, benar. hidup agar kita mungkin yang dimaksud itu paham lah ya mana jalan yang benar, Iya, mana benar. jalan yang tidak benar gitu. Iya, iya, iya. Sampai sini. Oke. Nah, kalau Bang Waka ini pertanyaan yang sama. Ya, kalau saya seperti jawaban sebelumnya, saya selaku santri di Sukorejo tentu sangat sakit hati atas adanya penghinaan terhadap kiai seperti itu. Karena apa? Jadi seorang sosok kiai itu di Kabupaten Situbondo itu adalah sosok panutan yang mana marwahnya itu sangat terjaga dan dijaga oleh umat di Kabupaten Situbondo. Jadi besarnya cinta dari masyarakat Situbondo kepada kiai itu tidak bisa diragukan lagi. Jadi jangan heran ketika ada masyarakat itu bergeliat dan berontak sehingga membuat gerakan-gerakan bahwa yaitu itu adalah efek ketika nama kiai, marwah kiai itu diturunkan dengan adanya nama PT anti kiai munafik. Terus apalagi ada tuduhan-tuduhan terhadap kiai bahwa kiai itu korupsi kayak gitu. Jadi ya sakit, wajar masyarakat Situbondo itu sakit gitu. Meskipun sampai sekarang ternyata tuduhannya belum bisa dibuktikan. Nah, apalagi seperti itu. Begitu Bang Don. Nah, tentu ini akan menambah Ada tuduhan yang mana dulu? korupsi waktu. Oh, tuduhan kepada Kiai Zaki, Kiai Zaki, siap, Kiai Zaki, dan juga Ramalun, Ramalun, iya, yang betul. ada di sana. Itu nanti Siap. kita bahas terhadap sangka penyangkalan ya, Oh, siap. penyangkalan dari ini Akun. kalau dari dulu ya akun Ya, Brando ya. marak truk itu. Mungkin saya ambil alih aja ya, kayaknya Ya, siap. Bang Don agak fisik menurun karena dari pagi dengan Mas Direktur ini sedang menjalankan tugas ya. Betul, betul. Mungkin yang paling penting adalah sekarang ini ada sebuah pengalihan oleh beberapa orang yang itu saya tahu adalah barisan atau bagian dari Lidur ya. Ya. Siap. Karena anak buahnya, di mana sekarang pengalihannya itu seakan-akan kita ini menjadi penyebab kegaduhan. Ya, Ya kan? Ya. Nah itu padahal kita ini merespon saja. Siap. Kita merespon saja apa yang mereka lakukan. Ya, tadi kan hanya membahas di masalah PT dulu ya. Ya. PT anti kiai munafik, PT anti sorban munafik. Ya. Itu dulu ya. Ya. Karena ini menyangkut tentang bukan masalah pidananya, tapi kita berbicara tentang masalah perasaan. Karena tidak semua hal yang menyakitin orang lain itu bisa kita bawa ke ranah pidana, Ya. kecuali nama yang termaksud. Ya. Ya. Yang menjadi persoalan adalah, setiap kita itu membuat namanya PT, Ya. ini pasti ada namanya pendirian. Nah, akta pendirian yang dimana akta tersebut itu menjadi akta otentik karena itu dilakukan di depan Notaris. notaris. Nah, di dalam akta pendirian sebuah CV atau PT tersebut, Ya. di sana itu pasti tertulis apa tujuan dari PT tersebut. Siap. Ya. 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 Lah, yang di sini yang harus kita pahami dulu. Kenapa saya sebagai ketum GP Sakera datang ke Polres untuk melakukan, ini tahap yang pertama dulu ya, untuk melakukan klarifikasi. Dalam hal ini adalah apa tujuan dari PT anti kiai munafik itu. Kalau ternyata nama tersebut
itu bertolak belakang dengan tujuan dibangunnya PT atau CV, maka di sini bisa dilihat membuat nama PT tersebut itu tidak berdasar. Ya, misalnya PT kontraktor apa gitu ya, misalnya itu berhubungan dengan konstruksi. Ya. Nah, terus PT Bina Tani apa misalnya, berarti itu berhubungan dengan di dalam akte notaris partsi terpampang. Ya. Gitu loh. Ya. Bumi Persada apa, ini terpampang. Nah, kalau misalnya ini ternyata gitu, ternyata ini anggap misalnya isinya adalah tentang pertambangan, apa hubungannya, terus nanti dipertanyakan oleh polisi seharusnya. Apa hubungannya? Ya toh? Ya. Iya. Dalam tujuan pendirian PT tersebut berhubungan dengan PT anti kiai munafik. Ini harus dilihat dulu gitu loh. Ya. Iya toh? Ya. Nah, itulah yang saya maui dari kita mau melaporkan, memberitahukan kepada Polres bahwa ini ada sebuah status yang disebutkan di dalam gambar tersebut. Yang dimana status itu, gambar tersebut itu ternyata itu sudah ber-SK Kemenkumham. Siap. Artinya hal tersebut, PT tersebut atau CV tersebut sudah legal. Nah, tinggal nanti bagaimana kepolisian itu, Bang Don, Ya. itu menyelaraskan apakah ini sama dengan tujuan di dalam akte pendiriannya. Tapi kalau memang tidak ada tujuan, berarti kan ada sesuatu yang sengaja itu dijadikan sebuah branded. Ya toh? Iya, betul. Ada keinginan memanfaatkan nama sesuatu, dan pemanfaatan itu sengaja dibuat agar supaya itu mudah dimengerti, mudah dikenal sebagai market kita di dalam membuat hal tersebut. Apalagi sampai ini ada tujuan pelecehan. Pelecehan. Disitulah polisi yang harus bekerja, Pak Don. Ya. Paham maksud saya? Kita tidak bicara tentang tuduhan yang lain dulu kan ya. Nah, itulah yang saya minta kepada polisi. Dan hingga saat sekarang, jujur saja, saya belum mendapatkan progres apapun yang polisi lakukan. Ini nanti saya hubungkan dengan kasus yang di bawahnya nanti. Sampai sekarang, saya belum mendapatkan progres setelah saya seminggu, kurang lebih seminggu, memberitahukan kepada Polres Situbondo. Ini yang teman-teman harus memahami. Artinya nggak ada perkembangan sama sekali. Nggak ada, progresnya nggak ada, pemberitahuan kepada kita pun tidak ada. Apa sudah progresnya? Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika polisi tidak melakukan kegiatannya untuk menjaga namanya Kamtipmas di Situbondo, ini akan berbahaya. Iya toh? Iya. Ini akan berbahaya. Ada sebuah perasaan tertentu dari orang-orang yang merasa sakit hati, yang tidak terwakili oleh negara. Siap. Ya, apalagi Bang Don, apalagi ini ternyata pasca membuat namanya logo dan CV yang sudah terlegalisasi, PT yang sudah terlegalisasi, ini ditambahi dengan kegiatan lainnya oleh mereka, dan faktanya sampai sekarang juga tidak ada progres. Saya ambilkan contoh. Ya toh? Iya. Saya ambilkan contoh. Di anak buahnya itu akhirnya dikembangkan sebuah opini kepada masyarakat. Ya. Termasuk akhirnya mengadakan sebuah pelecehan-pelecehan. Kalau menurut saya nggak tahu orang-orang Islam yang lainnya apakah ini masuk dalam pelecehan atau enggak. Iya. Tapi menurut kami, kan kita juga berhak dong untuk mengadakan penilaian. Siap, Iya. betul. Sampai diadakan tulisan atau apa itu namanya pengertian tentang kiai. Betul nggak? Iya, betul. Kiai disamakan dengan kiai kerboy, kerbuy ya. Kerbuy itu kiai kebo kalau tidak keliru, Solo kalau tidak keliru. Ya. Solo apa Jogja? Solo apa Jogja ya? Saya ingat. Solo. Solo. Kiai kebo itu namanya kiai kebo, di mana kebo itu warnanya putih-putih. Iya toh? Iya. Nah, yang kedua sampai ada juga ngambil gambar di Google di mana ada ayam yang menggunakan songkok putih. Iya. Dan ini dilakukan setelah kita ke Polres loh. Iya. Persoalannya di sini.
Siap. Apa yang bisa kita ambil hikmah di dalamnya? Berarti mereka lebih berani. Ya, betul. Ya, ya. menantang lah artinya. Entah menantang siapa, bisa menantang kita sebagai pecinta kiai atau menantang Polres yang sudah kita berikan pemberitahuan. Ya, ya. Ini yang saya maksud berbahaya, dan sampai sekarang saya belum mendapatkan progres itu. Andaikan Polres itu pada waktu itu langsung mengambil sebuah sikap untuk mengadakan preventif antisipatif, maka postingan-postingan tersebut tidak akan merajalela. Ya. Ya. Bahkan beberapa hari berikutnya, postingan dari yang bernama akun Aidil itu, fotonya dijadikan juga menjadi foto ketika ada caption di atas terkait dengan korupsi di Situbondo. Terus di mana kita? Kita diminta untuk bersabar, untuk menyerahkan penuh kepada Polres Situbondo, tapi faktanya Polres diam dan hanya melihat kejadiannya tanpa melakukan tindakan apa-apa. Kenapa saya bilang seperti itu, Bang? Ya, kenapa? Karena yang pertama, saya belum mendapatkan pemberitahuan sama sekali. Iya toh, perkembangannya, progresnya. Yang kedua adalah mereka semakin berani mengeksplor namanya kiai, sampai disandingkan dengan hewan dan sampai disandingkan dengan namanya benda pusaka. Ya. Pertanyaannya seperti ini. Mungkin sebagian orang akan berpikir, masuk akal juga ya. Faktanya memang ada namanya Kiai Kebo. Putih ya, Kiai Kebo. Apa dulu ya, saya ke sana lupa namanya. Ya. Terus ada namanya Kiai Keris. Ya, di dalam keris. Memang betul logika masuk akal. Tapi persoalannya adalah jangan lupa, kita harus memahami setiap frase kata yang ada. PT anti kiai munafik. Kiainya masuk. Sama tulisannya. Kiai Kebo. Ya. Ya. Tapi persoalannya adalah kita harus memahami kata di belakangnya, yaitu kata sifat. Munafik. Apakah Kebo ini memiliki sifat munafik? Betul. Memiliki enggak? Ayo Pak Arifin. Kerbau itu kebo atau sapi itu memiliki sifat munafik enggak? Enggak memiliki lah. Tidak ada. Keris punya sifat munafik enggak? Tidak ada. Tidak ada. Maka tidak bisa disandingkan sesuatu hal di mana itu tidak sama. Sip, masuk. Hah? Ya. Betul enggak? Betul. Terus disandingkan seperti itu apa tujuannya? Betul. Kalau bukan penghinaan yang berlipat dan berganda. Betul. Ya. Kalau misalnya keris itu memiliki sifat munafik, oke lah. Kalau misalnya kebo itu memiliki sifat munafik, oke lah. Tapi sifat munafik itu hanya dimiliki oleh manusia. Siap, betul. Ya. Sepakat? Betul. Sepakat. Terus apakah bisa disandingkan dengan dia? Nggak bisa, nggak ada hubungannya. Dan kenapa ditonjolkan itu, dibuat postingan-postingan seperti itu? Ini semakin nyata bahwa memang ini ada tujuan untuk menjatuhkan namanya para kiai. Siap. Ya. Betul? Ya. Betul. Iya enggak? Ya. Betul, betul. Lah terus ketika kita merespon tersebut, ini ada tadi akun namanya Abdul Halik itu membuat akun, membuat status bahwa dia menggunakan bahasa sindiran, tapi saya boleh dong karena dia bias, boleh dong saya juga menanggapinya. Iya toh, dengan bahasa bahwa jangan membuat gaduh di situ perlu. Yang buat gaduh siapa? Betul. Ya. Hah? Ya, betul. Yang membuat gaduh siapa? Jangan menggunakan logika terbalik lah. Kita tidak akan gaduh kalau misalnya tidak ada yang memancing kita gaduh. Ya. Sepakat? Ya. Sepakat. Salah satunya dengan nama PT itu. Iyalah, salah satunya dengan nama PT tersebut. Ya. Oke? Siap. Itu yang kita bicara dengan PT. Maka saya katakan, ketika masyarakat masuk dan mempercayai hal tersebut, bahwa yang dimaksud dalam PT tersebut bisa dimasukkan kepada Kiai Kebo atau Kerbui dan Kiai yang seperti keris-keris ini, ya logikanya di mana mereka tidak punya sifat munafik kok? Betul. Ya. Hah? Ya. Tidak punya sifat munafik kok. Nggak bisa dong disandingkan atau dikomparatifkan dengan hal tersebut. Kan sama saja kita mengkomparatifkan, iya toh? Iya. Ikan hidup di darat,
Contohnya apa? Misalnya, atau burung hidup di dalam air. Akhirnya dicontohkanlah namanya ikan kakak tua. Ya beda lah. Iya, iya. Betul kan? Kan ada ikan kakak tua yang Iya. memakan lumut itu, yang menjadi pembersih di laut itu. Nggak bisa kita menggunakan bahasa itu. Demikian pula ketika membuat namanya PT Anti Kiai Munafik, tiba-tiba disandingkan dengan Kiai Kerbo, Kiai Kebo dari Solo itu, dan Kiai yang kris-kris yang bernama Kiai. Nggak bisa. Dengan seperti itu semakin nyata bahwa tujuannya ini memang menjatuhkan namanya Kiai. Kiai. Betul? Iya, iya, iya. Iya. Hah? Iya. Lah ada yang mengatakan bahwa ini yang tidak disebut namanya. Justru ketika tidak disebut namanya itulah yang paling bahaya. Iya. Karuan kalau satu sebut namanya, tapi kalau tidak disebut namanya artinya itu bisa menyasar ke siapapun yang itu sudah mendapatkan namanya Kiai. Akhirnya menjadi universal kalau Universal. Iya. Universal. Seperti yang saya katakan. Iya toh, kalau kita sudah nyebut polisi, hah? Iya. Maka semua yang polisi itu ya harus dia yang tertuju. Tapi kalau sudah menyebut nama satu, setidaknya hanya satu itu yang dimaksud, dan dia harus bisa membuktikan itu, nanti kita gandengkan dengan yang lain. Begitu Bang? Iya, iya, iya. Iya toh? Iya, iya. Nah, cuman pertanyaannya begini loh. Saya itu kadang-kadang itu heran gitu. Saya itu kadang-kadang heran. Tapi tidak apa-apa. Disitulah bentuk pembeda dari kita. Lah, Kiai ini jangan dipaksa. Maksud saya itu untuk membuat sebuah kebijakan. Karena Kiai ini tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi nama Kiai itulah yang menjadi penting untuk kita jaga. Ya. Hah? Betul kan? Betul, betul. Sama dengan saya lah. Sekelas saya saja itu, saya nggak mungkin bilang, ayo re aku dibantu re. Nggak mungkin saya bilang seperti itu. Ayo re aku dibantu, aku dibully, aku di... Yang saya lakukan apa? Saya pasti ngomong, sudah biarkan saja. Ya. Tapi kalau ingin tahu tentang perasaannya, saya marah ya. Saya sakit tuh ya. Tapi kalian apa menunggu saya untuk memberitahu pada kalian sikat? Ayo saya bantu, ayo kalian bergerak. Enggak lah. Enggak Ya, mungkin, ya. itu sekelas saya tuh ya, sekelas saya. Ya. Betul enggak? Berapa kali Betul. saya bilang Ya, seperti itu? betul, betul. Udah biarkan saja sudah. Toh mereka kan sudah begitu. Ya, ya, ya. Tapi kalau kalian ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya perasaannya, marah loh. Saya manusia juga loh. Tapi kan saya akan menjatuhkan diri saya atau harkat martabat saya ketika saya minta tolong pada kalian untuk menyerang. Tapi kalianlah yang harus paham bagaimana sosok ketum kalian yang menjadi ikon dari Garda Pemuda Sakera itu dihajar orang. Kan kalian yang memikirkan. Kenapa? Karena kalian berada di dalam naungannya itu. Demikian pula ketika sosok kiai, kita yang harus sadar bahwa kita selama ini berada di dalam naungan para kiai. Kita selama ini didinginkan oleh naungan para kiai. Terus apakah kita masih meminta kepada kiai untuk bersikap? Oleh karenanya, GP Sakera bertindak duluan. Iya, iya, iya. Iya. Siap, betul. Betul kan? Betul, Nah, itu Bang Don. Iya, iya, iya. Jadi jangan sampai mau dan mudah dipengaruhi itu. Saya tertawa saja, ini masyarakat kok diem malah semakin menjadi-jadi, didiamkan. Jadi ada dua dalam hal tentang PT Anti Kiai Munafik dan PT Anti Kiai PT Anti Sorban Munafik ya. Iya, iya. Yang pertama adalah PT ini harus diketahui tentang tujuan pendiriannya melalui akta Notaris. siapa yang bisa melakukan? Polisi. Polisi yang bisa melakukan, karena polisi mempunyai hak untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta kenyamanan masyarakat. Bukan kita. Itulah kenapa saya ke kepolisian. Sepakat? Iya, Sepakat. iya. Yang kedua adalah mereka semakin berani karena belum ada tindakan apapun dari polisi, dari Polres Situbondo, sehingga mereka semakin berani menjandingkan, menyamakan, mengkomparatifkan nama kiai yang memiliki sifat-sifat manusia dibandingkan atau disamakan dengan hewan dan benda-benda yang lain. Iya. Ini sesuatu hal yang seharusnya masyarakat mulai cerdas memikirkannya.
Ya, bahkan dijadikan guyonan. Bahkan dijadikan guyonan. Yang aneh lagi, banyak yang menertawain juga. Allahu Akbar. Terus apa sih yang bisa kita berikan kepada kiai di Situbondo? Apa kiai Situbondo ini harus menangis kepada masyarakatnya, kepada umatnya untuk dia dijaga agar dia tetap ada pada batas di mana toleransi dia dijaga? Apa harus seperti itu? Apa harus dengan gawuh? Nggak mungkin lah gitu loh. Iya toh. Ya. Tapi ketika kita masyarakat Situbondo membutuhkan para kiai, kiai Langgar kayak kiai Ponpes kayak, iya toh, atau kiai nasional kayak, disitulah kalau kita butuh seharusnya kita bisa menjaga marwahnya ketika diinjak-injak dan disamakan dan dibanding-bandingkan dengan hewan. Ya. Kan itu loh. Siap. Hah? Iya kan? Iya. Nah, terus untuk masalah yang di atas yang terakhir itu adalah jangan sampai memutarbalikkan fakta. Bukan kita yang membuat keramaian, bukan kita yang membuat kegaduhan, tapi mereka lah yang memulai tanpa dipikir dan merasa hebat mengalahi namanya kiai di Situbondo. Ayo kita buka jejak digitalnya tentang bagaimana dia memposisikan seakan-akan dia memiliki garis keturunan yang lebih hebat daripada dua kiai karismatik di Situbondo. Ada loh. Iya. Ada loh. Lah itu masih belum membangkitkan, ya, membangkitkan rasa cinta yang sebenarnya, membangkitkan rasa di mana orang ini memang membutuhkan para kiai. Dan membiarkan kiai mengelus dadanya sendiri tanpa kita itu mampu menjaganya dari para penghina-penghinaan. Kan itu tuh. Iya. Sepakat? Ya, Sepakat. sepakat. Oke. Ya. Lalu tadi Bang Ipul menyampaikan bahwa termasuk dari Polres hingga saat ini kan belum ada perkembangan atau informasi kepada Bang Ipul terkait dengan datangnya GP Sakir kemarin, Bang. Nah, lalu apa kemudian yang menjadi upaya selanjutnya, Bang? Oke, sebelum masuk ke sana, Bang, Ya, nanti siap. diingatkan lagi ya. Siap. Sebelum masuk di sana, yang kedua adalah ketika yang Bang Don katakan di situ ada tuduhan, di situ ada fitnah, ya, di mana sosok kiai yang sangat kita hormati tersebut dengan jelas di situ menggunakan nama Kiai Zaki Abdullah, bahkan ada status yang lain mengatakan bahwa beliau adalah pengasuh atau kiai dari Panji Kidul. Kurang jelas apa? Saya tuh bingung sampai kurang jelas apa? Iya toh? Iya. Hah? Iya. Ramalung di situ Bondo, siapa yang tidak kenal Ramalung? Dan dia turunan dari siapa? Iya. Dan sampai sekarang saya belum pernah mendengar Ramalung ini membuat sebuah kekacauan di situ Bondo. Saya belum pernah mendengar. Serius ini. Saya belum pernah mendengar Ramalung ini berbuat di luar nalar manusia. Ramalung itu kan pernah ketemu saya satu kali. Beliau tidak pernah menampakkan dirinya sebagai seorang orang. Hah? Iya. Gak pernah saya lihat tiba-tiba difitnah dengan bahasa seperti itu. Kalau memang ada bukti, bukalah. Lalu sekarang pertanyaannya kurang gimana lagi? Hah? Iya. Iya enggak? Iya. Nah, Iya. disebutkanlah di situ. Bahkan juga sampai menggunakan bahasa ulama Tamanco, ulama Situbondo Tamanco. Loh, memang dia itu siapa? Iya. Hah? Iya. Memang dia itu siapa sih? Apakah memang dia itu menganggap lebih mulia daripada ulama? Apa lebih terhormat mungkin, Bang, ya? Ya. Kan iya. Iya. Dengan bahasa tersebut kan dia menasbihkan diri bahwa dia itu lebih mulia daripada namanya ulama. Nggak pantas lah. Itu jelas kok dikatakan. Ulama Situbondo Bau Tamanco. Loh, nggak nyebutkan loh. Ya. Siap. Siapa? Ulama, semua ulama Situbondo. Kalau sekarang dia boleh berkelit dengan bahasa anti. Tiap orang memang mempunyai ketidaksetujuan. Kalau ada seseorang yang munafik, dia boleh berkelit Ya. dengan menggunakan bahasa anti. Bahkan saya di akun sebelah
itu mengatakan ya, berarti kalau begitu tim pemangkar setuju dengan kiai munafik. Ya, Dia ya. menuduh seperti itu malah. Hah? Ya, ya, Kenapa kita tidak mau mengatakan? Karena kami belum mendapatkan bukti bahwa di Situbondo ada kiai munafik. Karena yang kami lihat kiai-kiai Situbondo masih berada pada jalurnya, masih menjaga marwahnya. Terus apakah saya layak sebagai pemangkar untuk kita ungkapkan kepada orang-orang bahwa saya anti kiai munafik tanpa kita mau menunjuk siapa sesungguhnya kiai tersebut? Hah? Ya, ya. Apa layak kita ngomong seperti itu? Ya. Kan gak layak toh Bang. Ya, ya. Nah, kalau yang sekarang yang dia bilang bahwa ulama Situbondo bau tamanco, apa ada kata anti? Tidak ada. Enggak ada. Tidak ada. Dia mengatakan dengan jelas ulama Situbondo bau tamanco. Berarti seluruh ulama Situbondo bau. Taman. Mana ada kata antinya? Tidak ada. Dan kita kembali diam. Terus mana penghargaan kita kepada seorang kiai yang sudah siang malam memikirkan umat ini? Ya. Betul? Mendoakan umat juga. Mendoakan, terus mencerdaskan. Ya. Hah? Siap. Iya kan? Masih dicemooh terus kita itu diam. Di mana kita nanti? Mau mempertanggungjawabkan apa kita kepada Rasulullah nanti? Sedangkan kiai dan ulama adalah penerus Rasulullah dalam hal tentang pengorbanannya. Ya. Iya toh? Ya. Perjuangannya. Maka janganlah. Dan ini yang saya minta kepada Polres Situbondo, agar Situbondo tidak lagi ada orang-orang yang sok suci, tidak ada lagi orang-orang yang sok mulia dengan melakukan penghinaan kepada para ulama dan kiai. Sekarang dia ngomong seperti itu. Mau ngomong apa? Ayo, ada yang membantah. Saya pengen tahu sekarang. Hah? Ketika dia menyebutkan ulama Situbondo bau tamanco, apa bantahannya? Saya pengen tahu. Betul. Ya, ya, ya. Hah? Silakan buat. Silakan buat, cari dasar-dasar itu. Siap. Kalau yang di awal bisa kita, otak-otak kita yang orang yang tidak paham, yang tidak terlalu sayang dengan kiai, bisa diarahkan untuk kita bicara tentang anti. Saya tidak melarang orang anti kiai munafik. Iya toh? Iya. Iya. Tapi tunjukkan dulu siapa kiai tersebut. Tapi kalau dia menggunakan bahasa seperti itu, maka seluruh kiai itu dibuat, didoktrin, di-washing kepala kita, di-brainwashing kepala kita, agar kita menuduh, melihat seorang kiai itu adalah munafik. Kan itu tujuan utamanya. Hah? Ya, ya. Padahal selama saya ada di Situbondo, saya mulai kecil, saya ada di luar kota, saya melihat Situbondo belum ada satupun kiai yang layak untuk kita katakan munafik. Tapi bagi yang Muslim, saya tahu dia itu sangat munafik. Siapa yang ngomong? Bagi pun. Iya kan? Ya. Siap. Saya bukan orang yang tidak punya rasa takut. Saya juga punya rasa takut. Tapi saya lebih takut ketika saya biarkan kiai berjuang sendiri di Situbondo. Siap. Terus apa tuh kita? Kok kita hanya ingin mengambil enaknya dari perjuangan seorang kiai? Tiba-tiba ada orang yang membuat sebuah PT dengan bahasa yang sangat menyinggung saya. Sangat menyinggung kita yang cinta dengan kiai. Siap. Bahkan membuat statement yang secara luas disebarluaskan di grup-grup mengatakan ulama Situbondo bau tamanco. Terus kita masih diam saja. Betul Bang Bang? Ya, Siap. ya. Ya? Ya. Kemarahan saya hanya dua. Ketika ada kebijakan yang menyinggung rakyat kecil, yang menyakiti rakyat kecil, Bang Ipul akan marah. Yang kedua adalah ketika menyinggung para guru-guru saya, para kiai-kiai saya, dan para ulama-ulama saya. Jangan ada, tidak akan ada yang bisa menghalangi saya. Bahkan sakit pun saya lawan dengan saya itu berangkat ke keraksaan demi menjaga nama Kiai Haji Raden Azhari.
Ya. Siap. Sakit pun saya lawan. Apalagi hanya manusia saja. Ya. Ya. Betul. Ya. Betul. Itu Bang Don. Ya. Wah, ini memang bagi saya penghinaan terhadap kiai, apalagi juga tuduhan ya, tuduhan Bang Ipul. Ini akhirnya ketika saat ini tidak bisa terbukti, ini akhirnya kan jadi fitnah loh Bang Ipul. Fitnah yang lebih berbahaya ini akhirnya membrand kita loh Bang Don. Orang-orang yang masih setengah hati keimanannya, orang-orang yang masih belum mengerti tentang rasa terima kasih, akhirnya mereka juga akan membuat sebuah penuduhan yang sama. Kenapa? Faktanya. Ya, di grup mereka banyak yang sudah berkomentar dan mendukung. Itu kan membrand. Belum tentu mereka itu bersalah. Belum tentu mereka itu paham. Bisa aja mereka tidak paham dengan asumsi-asumsi yang dibuat sudah salah. Itu kan. Apa nggak jadi rusak ini negara? Apa nggak jadi rusak ini namanya kabupaten? Ada yang mengatakan itu. Coba Halik itu ngomong. Iya toh, pikirkan kasusnya sendiri. Saya tidak akan pikirkan selama saya masih memikirkan Kiai. Ya, Siap. Ya. saya tidak akan memikirkan kasus saya kalau masalah Kiai ini masih belum tuntas. Karena bagi saya, Kiai dan ulama itu utama. Menjadi sebuah struktural yang benar-benar dijaga. Bapak Bepu Guru Rata. Ya. Betul. Itu saya jaga. Jangan khawatir dengan laporan-laporan itu. Kalau toh saya memang bisa, kalau toh mereka bisa membuktikan, atau kalau toh mereka menggunakan kriminalisasi dengan kekuatannya, saya akan siap menghadapi dengan tersenyum. Tapi ketika kiai dan guru saya dituduh, kemanapun kamu akan saya kejar. Ya. Gitu Bang Don. Ya, siap Bang. Kemanapun akan ku kejar. Nah, lalu apa upaya selanjutnya Bang Ipul? Alhamdulillah Bang Don. Ya. Rupanya Allah itu membantu. Ya. Pertanyaannya Bang Don, apa upayanya? Allah itu membantu Bang Don. Memberikan jalan. Memberikan jalan kepada saya untuk sebuah penganalisan. Apa itu? Ya. Ketika ada akun Bang S1 yang mengungkap untuk mempertanyakan tentang maksud dari postingan yang bernama Khalilur Sahlawi tentang tuduhan kepada para kiai. Tidak hanya satu postingan itu. Ya. Di Situbondo Optimis, silakan teman-teman masyarakat Situbondo, sekaligus saya promosikan. Silakan masuk ke akun ke grup Situbondo Optimis. Di sana kalian akan menemukan beberapa postingan. Ya. Di mana itu sudah banyak yang dituduhkan dilur kepada kiai-kiai kita, kepada guru-guru kita menggunakan akunnya. Ya. Iya tuh. Dari siapa? Khalilur Sahlawi. Ya. Yang ternyata ada pembantahan dan saya sudah memberikan penjelasan dengan postingan YouTube saya sebelumnya. Ya. Ya, dengan menggunakan bahwa itu adalah akun bodong yang sudah diklarifikasi oleh Polres Situbondo yang bernama, dia jelas mengatakan di sana adalah Sadali. Ya. Siap. Kenapa saya merasa bahwa Allah memberikan jalan kepada saya? Ya, kenapa? Ketika pertama saya datang ke Polres Situbondo, saya tidak bisa melaporkan secara pidana karena ini menyangkut tentang undang-undang ITE. Ini masuk di dalam delik aduan, tapi polisi ketika melihat bahwa ini adalah fitnah dan hoax, itu bisa menggunakan model tipe A untuk melanjutkan namanya kasus ini. Jadi kasus ITE itu ada dua, delik aduan dan delik biasa. Dan delik biasa ini polisi bisa melakukan tindakan meskipun tanpa adanya pengaduan. Surat edaran dari Kapolri itu sesungguhnya mempertegas Perkap tahun 2019 itu hanya menyinggung terhadap ITE yang berhubungan dengan
Delik Aduan. aduan. Ya Bang Don ya. Ya, ya, ya. Di mana di dalam postingan tersebut? Coba baca dulu. Jawabannya dari Brando itu. Baca dulu. Nah, itu. Ayo. Kalian salah memilih tema. Akun itu akun palsu, bukan akunnya Lilur Sokaan. Malah kalian sebar guna menumbuhkan kebencian. Jejak kalian sudah terekam dengan postingan ini. Kalian akan kembali dipidanakan. Ternyata kepanikan kalian malah kembali menggiring ke pemidanaan. Palsunya akun tersebut sudah pernah diklarifikasi oleh Polres Situbondo. Waktu itu Pak Sadali yang memeriksa kepalsuan akun tersebut. Oh, Siap. artinya akun yang disebut adalah akun Khalilur Salawi yang dia memosting di grup Situbondo Optimis. Ya. Ya. Saya jadi lebih mengerti, Bang Don. Ya, ya. Kenapa orang ini selalu menghina kiai dan ulama? Iya toh? Ya. Sampai mengatakan ulama bau tamancok. Ya, ya. Kenapa? Karena rupanya memang jelas dan fakta di sana orang ini selalu dilakukan pembiaran oleh penegak hukum Situbondo. Hah? Ya, Siap. ya, ya. Saya balikkan ke atas tadi. Kenapa seperti itu? Ya. Ya karena ada pembiaran. Termasuk laporan kita, termasuk pemberitahuan kita sampai sekarang tidak ada progres. Lah ini saya sangkut pautkan dengan itu. Dan kenapa saya katakan Allah Maha Kuasa, Allah memberikan pandangan kepada saya, memberikan jalan kepada saya bahwa ternyata semua akun, semua postingan-postingan dari Khalilur Salawi di Situbondo Optimis itu sudah masuk ke Polres. Ya, ya, ya. Sudah masuk ke Polres, Bang ya? Ya. Oh. Di situ Khalilur Brando itu mengatakan ya, bahwa ini sudah ketahuan apa bahasanya? Sudah diklarifikasi? Sudah diklarifikasi. Pernah diklarifikasi oleh Polres Situbondo. Oh, pernah diklarifikasi. Apa artinya? Bahasa klarifikasi itu identik dengan Penyelidikan. permintaan Klarifikasi. klarifikasi oleh Pak Sadali. Siap. Waktu itu Pak Sadali. Betul? Ya. Siap. Saya tidak gegabah dalam melakukan setiap tindakan, Ya. termasuk live malam ini. Saya sudah menghubungi yang dimaksud di dalamnya, Ya, lalu bahwa dia tidak pernah mengatakan itu akun bodong, atau akun palsu, ya. tidak mengatakan bahwa itu akun palsu. Lalu apa yang dikatakan, Bang? Dia memang melakukan lidik pada waktu itu, mengadukan riksa pada waktu itu. Siap. Ya. Nah, artinya ketika Di mana jelas pembicaraan dari Pak Sadali tadi bahwa memang ada yang mengaku-ngaku yang menjalankan akun tersebut adalah orang lain. Ya, ya. Pertanyaan saya, ketika ada orang yang sudah mengaku, terus kita belum pernah mendengar namanya, orang tersebut bertanggung jawab dengan apa yang diomongkan. Siap. Hah? Ya. Apakah orang ini harus bebas? Betul. Ya, ya, ya. Apakah orang ini harus bebas? Kok betul? Tidak. Tidak. Nggak boleh bebas lah. Ya. Ya, betul. Bisa jadi orang ini memang sengaja untuk melakukan sebuah pengakuan. Tapi kenapa tidak berlanjut? Kenapa tidak ada beritanya? Ya. Hah? Ya, betul. Oke? Ya. 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 Ada apa? Bahkan di dalam kasus
kasus hukum perdata dan hukum-hukum pidana itu termasuk pengakuan murni yang harus ditindaklanjuti dengan melakukan sidik. Apakah betul statement atau keterangan orang tersebut dari mana? Dari akun itu, postingan itu dilakukan menggunakan namanya handphone jenis apa, dilakukan di mana, emailnya berapa, dan saya tanyakan kepada Pak Sadali itu belum dilakukan. Kembali lagi Allah membuka tabir itu sehingga saya punya pemikiran. Maka sekarang saya tuntut ke Polres Situbondo selain melakukan dua hal. Yang pertama adalah fungsi dan tugas dari polisi, yaitu Kamtibmas. Yang ini akan dilakukan oleh satuan-satuan, termasuk salah satunya adalah satuan intel di Situbondo. Yang kedua adalah pidananya. Siap. Iya, iya. Betul? Iya. Ya. Betul. Ya. Agar kita masyarakat Situbondo ini paham. Orang yang ngomong terhadap itu, orang yang sudah melakukan pengakuan kepada polisi seperti itu, dia itu menulis sendiri, ataukah memang dia disuruh, ataukah apapun, disitulah yang bahasa selalu ini, selama ini dikatakan ketika kasus Tambang, biar bernyanyi dia. Iya, iya, iya. Iya. Betul nggak? Iya, iya. Betul. Maka sekarang nanti DP Sakera akan menuntut Polres Situbondo untuk membuka lagi kasus yang sengaja itu didiamkan dan diendapkan. Dan itu penyebab. Itu penyebab akun-akun yang menggunakan foto profilnya Lilur itu selalu mengadakan penghinaan kepada polisi, kepada para ulama dan kiai, karena memang dia dibiarkan. Yang dia sekarang ini tidak lakukan adalah ancaman tentang pembunuhan. Kenapa dia tidak melakukan ancaman dan pembunuhan? Karena dengan ancaman yang dia lakukan kepada saudara Amir, disitulah dia itu akhirnya mendapatkan pelajaran. Tapi dengan menghina, menuduh, memfitnah para ulama dan kiai, dia belum mendapatkan pelajaran. Sehingga dia terus begitu membuat semuanya orang, termasuk kita, mantan-mantan anak buahnya yang di-browsing oleh dia, untuk kita percaya dengan apa yang dia katakan, sehingga ulama-ulama ini akhirnya menjadi korban dari kesakit hatiannya dia. Ya, disitulah Allah memberikan jalan kepada saya. Ternyata ini sudah masuk di kepolisian. Saya mau tanya sama Pak Waka, selaku Waka saya dan juga calon dari sarjana hukum. Kalau memang sudah dilakukan klarifikasi, artinya masuk dalam tahap apa? Penyelidikan. Penyelidikan. Ya. Ketika ini menyangkut tentang undang-undang ITE, apakah polisi bisa melakukan penyelidikan tanpa adanya pengaduan atau laporan? Bisa. Tidak bisa. Karena delik aduan. Apa artinya? Artinya ada pelapornya. Artinya polisi melakukan tindakan meminta klarifikasi, itu ada pengaduan dan laporan, karena ini termasuk di dalam delik aduan. Sudah masuk itu di Polres. Siap. Dan itu tidak kadaluarsa. Maka BGP Sakera beberapa hari terakhir nanti akan menuntut Polres untuk mengungkap itu namanya kasus, untuk menjalankan itu namanya kasus. Jangan berhenti ketika ada orang pengakuan orang lain. Kenapa? Polres tidak boleh memiliki sebuah tujuan. Tidak harus dia menghukum Lilur. Tapi kalau Lilur memang tidak bersalah dan orang lain yang mengaku, maka orang itu yang harus dijadikan sebagai tersangka dalam kegiatan ini. Yang sudah melukai hati dari para kiai dan ulama. Hah? Sepakat, Bang. Betul? Betul. Disitulah Allah memberikan jalan kepada saya. Ternyata ada dua hal yang bisa kita lakukan. Saya akan tuntut Polres Situbondo untuk menjaga kamtipmas dan ketenangan masyarakat dengan melakukan upaya persuasif, antisipatif, dengan mendatangi dan memperingatkan mereka, dan mereka harus bisa melakukan sebuah pernyataan
di atas kertas untuk tidak melakukan hal itu lagi demi nama dan perasaan dari kiai yang sudah berkorban untuk masyarakat Situbondo. Yang kedua, saya akan menuntut unit pidana umum Polres Situbondo untuk segera mengklarifikasi, untuk segera memberikan statement apakah yang sudah dilakukan oleh Pak Sadari sebelumnya dengan menggunakan klarifikasi seperti pengakuannya Lilur itu untuk mendapatkan kepastian hukum. Jangan dibiarkan seperti ini. Gak beres ini namanya polisi kalau seperti ini. Betul. Hah? Ya. Iya. Terus nanti kita lagi yang disalahkan. Oh itu pengakuannya dari Brando, di mana akunnya, fotonya juga Lilur. Dia kan yang memberikan petunjuk kepada saya bahwa itu sudah diklarifikasi. Terus mana bukti klarifikasinya? Mana? Ya. Nah, Iya. bukti klarifikasi bukan hanya ketika dia itu harus menghapus namanya Lilur, tapi dia itu juga harus melanjutkan siapa yang sudah mengaku membuat postingan-postingan tersebut. Itu harus bertanggung jawab di penjara nantinya, karena dia sudah melakukan fitnah-fitnah yang luar biasa terhadap para kiai-kiai, tokoh-tokoh agama di Situbondo. Tinggal nyanyi enggak dia, mau enggak dia. Ya. Betul. Nah, itu yang kita lakukan. Ada dua hal itu yang kita lakukan, Bang Don. Ya. Ketika Bang Don menanyakan apa yang harus saya lakukan, itu yang saya lakukan. Maka harus clear itu di Polres ini. Kalau enggak, yang pertama jangan salahkan masyarakat ketika masyarakat mengambil alih namanya keamanan masyarakat. Tinggal saya laporan saja bahwa kita sudah melakukan proses dan prosedur sebagai masyarakat dan sebagai ketua lembaga. Saya sudah memberikan kesempatan itu kepada polisi untuk melakukan tindak-tindakan yang dilakukan seperti janjinya bahwa ini akan kita lakukan sesuai dengan taktis-taktisnya kita. Ya. Ya toh? Ya. Hah? Kan disebutkan. Iya betul. Iya. Yang faktanya sampai sekarang saja, berarti kalau memang itu dilakukan berarti kelompoknya mereka sangat berani dengan polisi. Iya, betul. Sehingga terus melakukan postingan-postingan yang membuat kita semakin marah. Ya. Berarti kan berani sama polisi. Tapi naif ketika itu tidak dilakukan dan itu penyebab postingan-postingan itu semakin menggila. Yang kedua, saya akan tuntut Reskrim Polres Situbondo. Ya, Siap. untuk segera menuntaskan PR-nya 2014 itu. Siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab dengan fitnah-fitnah yang sudah merajalela di medsos tersebut. Ya. Itu saja. Ya. Ya, begitu Bang Don? Ya, siap. Terima kasih. Masyarakat Situbondo, cerdaslah kalian. Cerdaslah kalian, gunakan logika berpikir kalian. Bang Ipul bukan untuk bermaksud mengajak kalian untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Bang Ipul dan tim pemangkar hanya ingin mencerdaskan kalian, jangan sampai kalian disesatkan dengan orang-orang yang sengaja membuat kekacauan, dengan menghina, dengan melakukan fitnah tanpa tujuan. Itu tujuan saya. Dengan saya mengadakan live, dengan saya mengadakan siaran-siaran langsung, tujuan saya itu hanya satu, agar kalian masyarakat Situbondo satu, sadar kita butuh kiai dan ulama, tidak butuh orang yang selalu melakukan fitnah. Memang apa yang dia lakukan untuk Situbondo? Ya. Siap. Ya, Ya, siap. itu tujuan saya. Yang ketiga, saya ingin mengajak Situbondo, masyarakat Situbondo untuk tunduk dan patuh kepada hukum. Karena hukum itu sesungguhnya sudah melindungi kita. Dengan cara apa? Buktikan para penegak hukum paham enggak dengan tupoksi yang dia berikan negara kepada dirinya. Atau mereka hanya sekedar mendengar, diam, dan hanya menerima gaji yang dia tidak melakukan apa-apa terhadap kabupaten tercinta kita. Ini kabupaten saya. Di sini saya itu sudah menaruhkan hidup saya. Di sini saya dengan tim sudah hidup di sini. Dengan anak-anak kita, dengan adik-adik kita, dengan ponakan-ponakan kita. Jangan sampai Situbondo itu dilakukan pembiaran. Ketika orang yang mendapatkan amanah undang-undang diam, tidak melakukan tindakan apapun. 3. Sudah 3 tadi ya? Ya. 4. 4. Saya ingatkan. Ketika kita ini sering melakukan kesalahan dan itu bebas.
bukan berarti kita harus lebih sombong. Ya. Boleh dong saya ingatkan dia. Ya, Ya, betul. boleh, boleh. Sebagai mantan pembina saya ingatkan dia. Ya, Siap. ketika kamu lolos dalam korupsi mega proyek Wisma Atlet oleh Nazaruddin, kamu jangan sombong. Ketika kamu lolos terkait dengan program P2SEM Situbondo, di mana 1,5 miliar rupiah itu kamu yang memanfaatkan di dalam perusahaan kamu, terus kamu kembali sombong. Kekuatan terbesar Allah, jangan coba-coba. Semua yang kamu rasakan itu adalah bentuk kecintaan Allah, kasih sayang Allah kepada kamu. Jangan selalu mengatakan anti korupsi kalau dengan menggunakan dasar saya tidak tahu. Siap. Sekarang saya mau tanya sama Pak Tony. Ketika Pak Tony berhasil memberikan saya uang misalnya 100 juta atau 200 juta. Dengan Pak Tony saya tahu input atau pendapatan Pak Tony yang tidak bisa nyampe ke arah sana. Atau 1 miliar. Siap. Ya, betul. Bohong kalau saya tidak tahu kalau itu dilakukan. Betul. Menggunakan kerjaan yang kurang baik. Bohong saya. Apalagi sebatas guru SMA. Jelas. Ya, Ya, ya. saya ingatkan lagi. Allah Maha Kuasa. Jangan karena bebas. Tidak terlibatannya. Meskipun di dalam sidang mengatakan 3 miliar dibawa untuk pengurusan namanya tambang. Tambang lagi nih. Siap. Ya, Ya. yang Nazaruddin itu digunakan untuk tambang. Menyogok Bupati Kutai Timur kalau tidak keliru. Ya. Siap. Iya kan? Ya. Yang akhirnya dengan KPK dicabut usaha tambang itu, izin tambang tersebut. Yang kedua, P2SEM terungkap juga 1,5 miliar. Masuk juga untuk pengurusan tambang. Nggak apa-apa lah. Mungkin Allah masih menyayangi kamu. Tapi ingat, itu kesempatan emas untuk kamu segera sadar diri dan jangan menyombongi diri. Semuanya ini berhubungan dengan tambang. Semuanya termasuk PT-PT yang terupload juga menggunakan tambang. Bahasa tambang. Tinggal tunggu. Dan ingat, siapapun yang berada dengan kalian, ya, siapapun yang ada di kalian itu semua, Bang Ipul sangat detail. Siapapun yang mendapatkan hak-hak tersebut akan saya kejar. Ya, siapapun yang mendapatkan aliran tersebut saya akan kejar. Kalau saya hanya memikirkan ingin memenjarakan, saya cukup dengan laporan saya sudah cukup. Cukup enggak? Cukup. Cukup saya dengan laporan saya. Nggak perlu saya membawa nama-nama kiai. Untuk apa? Saya tidak pernah membuat bahagia kiai. Saya tidak pernah membuat bahagia kiai itu menjadi tenang. Ya. Ya. Tapi ketika kiai sudah mulai dihina, di situ darah saya mendidih. Ya, Ya, siap. oke. Ya. Demikian Bang Don ya. Siap. Siap. Dari saya Bang Ipul. Ayo jaga kiai. Ayo jaga ulama. Agar kita tidak menjadi tersesat, agar Situbondo tetap damai. Ya. Akhirul kalam dari saya Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangka. Salam. Ya, demikianlah acara cangkruan kita pada kali ini. Semoga kita bisa terus menjaga marwah dari kiai dan ulama kita agar kota tercinta kita ini tetap damai dan sejahtera. Saya Bang Don undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar. Salam.